Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari. Iya, Pak Alam, maaf sebelumnya saya mengganggu tidak nih? Tidak dong Bu, silahkan duduk Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ya. Begini Pak, maksud saya ke sini, saya mau bercerita banyak nih ke Pak Alam, boleh tidak? Boleh dong Bu. Oh. Apakah Pak Alam Boleh sekali. waktu yang banyak? Nah, Bu Sari mau cerita apa? Kelihatannya serius sekali ini. Begini Pak, akhir-akhir semester ganjil ini saya perhatikan murid-murid saya ini di kelas antusias belajarnya itu berkurang. Jadi selain itu yang menyelesaikan tugas juga hanya kisaran 70% saja. Oh begitu ya. Jadi hari ini murid-murid Bu Sari kurang antusias gitu ya dalam pembelajaran. Lalu menurut Bu Sari apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar di kelas saya. Oh iya, baik Bu. Menurut Bu Sari, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, klasikal dan terlalu monoton. Dan kadang saya terlalu dominan berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya tanpa memberikan kesempatan pada murid saya untuk aktif berbicara dan berpendapat pada pembelajaran di kelas. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Sari antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, mungkin murid-murid menginginkan pembelajaran yang aktif, menarik, dan menyenangkan, sehingga tidak monoton dan membosankan. Betul Bu, saya berpendapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid aktif, tertarik, dan senang dalam pembelajaran di kelas? Tidak monoton dan tidak membosankan. Kalau menurut saya nih, pembelajarannya itu harus berpusat pada murid. Jadi murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin bisa dengan diselingi ice breaking dalam pembelajaran atau games agar pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan juga tidak membosankan. Pak bagus Bu. Nah kalau mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid nih Bu, kira-kira apa sih penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak gitu, atau saya juga mungkin tidak memberikan sumber belajar yang beragam dan bervariasi sehingga mereka bosan dan menjadi tidak bersemangat. Jadi mereka itu hal seperti itu tuh tidak menyenangkan bagi mereka. Mungkin bisa seperti itu. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu Bu Sari menggunakan sumber belajar apa sih di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks saja Pak, jadi sesuai dengan yang ada di kelas saja. Oh begitu ya. Coba menurut Bu Sari nih, ada tidak sumber belajar lain selain buku teks? Selain buku teks, kalau saya pikir banyak juga sih Pak. Sumber belajar yang mudah, menarik, dan menyenangkan. Seperti video pembelajaran yang menyenangkan dan relevan sesuai dengan materi yang dapat diakses di beberapa channel YouTube, atau bisa jadi
Di PMM juga banyak ya, kita bisa memanfaatkan PMM untuk mencari sumber belajar. Terus materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk video, audio, atau lainnya. Nah, betul sekali Bu. Jika Ibu menggunakan sumber belajar yang beragam, akan membuat murid-murid lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya Pak, saya berencana untuk merancang dan mempersiapkan pembelajaran yang aktif dan kreatif dengan sumber belajar yang bervariatif dan interaktif agar menarik dan menyenangkan murid-murid. Terus kemudian saya juga tidak akan membebani murid-murid dengan tugas yang terlalu banyak dan sulit. Bentuk tugasnya akan saya sesuaikan dengan minat, bakat, dan tingkat kemampuan murid. Selain itu, saya akan menyelipkan beberapa games atau ice breaking sebagai selingan dalam pembelajaran agar murid-murid lebih semangat dan antusias mengikuti pembelajaran di kelas. Masya Allah, Alhamdulillah, Bu bagus. Saya yakin itu ide yang luar biasa, Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu Sari ini berhasil ya, sesuai harapan dan keinginan Ibu. Kira-kira kapan nih Bu Sari akan mulai rencana ini? Amin sih ya Pak, mudah-mudahan saya berhasil menjalankan rencana-rencana saya. Insya Allah saya akan mulai dari awal semester genap tahun pelajaran ini saja Pak. Oh iya, bagus Bu. Semoga berjalan sesuai rencana ya Bu ya. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Komitmen saya dalam terhadap rencana ini, saya berkomitmen untuk berusaha merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang bervariatif dan memberikan tugas yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan murid. Wah, bagus sekali Bu. Saya salut dengan komitmen Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai harapan Ibu Sari. Amin. Terima kasih ya Pak Alam atas waktunya. Bapak sudah meluangkan waktu, sudah berantusias mau mendengarkan saya bercerita sampai menyita waktu Bapak beberapa menit. Nah, sampai saya juga mendapatkan solusi dari diskusi ini untuk perubahan dan perbaikan pembelajaran di kelas saya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Pak Alam atas waktunya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Alam. Silakan Pak. Bu Sari, maaf ya sebelumnya saya mengganggu tidak nih? Oh, tidak dong Pak, kebetulan saya sedang ada waktu luang. Silahkan duduk Pak Alam. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, maksud saya kesini saya mau bercerita nih sama Ibu, boleh nggak? Tentu boleh Pak Alam. Silakan Pak Alam mau bercerita apa? Kelihatannya ada hal yang serius. Begini Bu, akhir-akhir itu semester ini saya perhatikan murid-murid di kelas saya itu selalu gaduh di kelas itu ya, kurang aktif dan juga pembelajarannya itu kurang efektif gitu ya. Nah itu juga selain itu yang menyelesaikan tugas juga hanya kisaran 60% Bu. Oh begitu. Jadi akhir-akhir ini murid Pak Alam kurang efektif ya kalau belajar di kelas, jadi gaduh dalam pembelajarannya.
Lalu menurut Pak Alam, apa yang diharapkan dari obrolan kita saat ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang murid gaduh yang ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Oh, seperti itu. Ya, baik Pak. Menurut Pak Alam nih, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Pak Alam itu jadi suka gaduh kalau misalkan sedang belajar di kelas itu? Kalau saya ingat-ingat sih, mungkin karena hal yang menyebabkan murid gaduh itu adalah pertama pembelajaran yang sepertinya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton, dan kadang saya terlalu dominan berceramah atau berbicara dalam bercerita di depan murid-murid. Saya tanpa memberikan kesempatan kepada murid saya untuk aktif dan kreatif pada pembelajaran di kelas gitu. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang membuat murid Pak Alam gaduh dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya mungkin murid-murid menginginkan pembelajaran yang aktif gitu ya, menarik dan menyenangkan bagi mereka, sehingga tidak monoton dan membosankan ketika pembelajaran di kelas gitu. Betul Pak. Saya setuju dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Pak Alam, apa saja yang bisa membuat murid-murid aktif, tertarik, dan senang dalam pembelajarannya di kelas, agar murid-murid Pak Alam itu tidak gaduh ketika belajar? Kalau menurut saya sih pembelajaran harus terpusat pada murid ya Bu ya. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya selingan dalam pembelajaran berupa ice breaking atau games, permainan, agar pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan, agar anak-anak itu tidak bosan dan tidak gaduh di kelas, seperti itu sih Bu. Nah, itu bagus Pak. Kalau mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Pak Alam, kira-kira apa sih penyebabnya sehingga mereka gaduh dan pengumpulan tugasnya itu sedikit terhambat gitu? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak kayaknya Bu, dan tidak memberikan sumber belajar yang beragam dan bervariasi gitu, sehingga murid merasa bosan, menjadi tidak menyenangkan mereka, hingga di kelas ini menjadi gaduh, rame seperti itu gitu Bu. Oh, iya. Kalau boleh tahu nih Pak Alam, memangnya Pak Alam ketika belajar di kelas itu menggunakan sumber belajar apa saja? Saya sih biasanya hanya menggunakan buku teks saja Bu. Oh begitu. Coba menurut Pak Alam, ada tidak sumber belajar lain selain buku teks gitu? Kalau saya pikir banyak sih ya Bu ya, sumber belajar yang mudah, menarik dan menyenangkan, seperti video pembelajaran yang menyenangkan dan relevan sesuai dengan materi yang dapat diakses di channel YouTube, dan juga pemanfaatan teknologi seperti game atau quizzes, materi ajar yang disajikan secara struktural dengan tampilan yang menarik dan bentuk audio, video, dan laman interaktif. Seperti itu mungkin Ibu. Nah, betul sekali Pak Alam. Jika Pak Alam menggunakan sumber belajar yang beragam, itu akan membuat murid-murid lebih menarik dalam pembelajaran. Jadi mereka tidak akan membuat acara sendiri ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi sekarang, apa kira-kira rencana Pak Alam untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya Bu, saya berencana untuk merancang dan mempersiapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan
dengan sumber belajar yang variatif dan interaktif agar menarik dan menyenangkan bagi murid-murid saya. Kemudian saya juga tidak akan membebani murid-murid dengan tugas yang terlalu banyak, apalagi sulit gitu ya. Bentuk tugasnya akan disederhanakan, disesuaikan dengan minat, bakat, dan tingkat kemampuan murid itu sendiri. Selain itu, saya akan menyelipkan beberapa games atau ice breaking sebagai selingan dalam pembelajaran agar murid-murid lebih semangat dan aktif dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu, Ibu. Wah, Masya Allah, bagus sekali itu Pak. Saya yakin sih ide yang Bapak utarakan itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan rencana Pak Alam berhasil ya dan sesuai dengan harapan juga keinginan Pak Alam. Nah, kira-kira kapan nih Pak Alam akan memulai rencana ini? Insya Allah saya akan mulai dari minggu depan, Bu. Oh iya, bagus Pak. Semoga berjalan sesuai rencana. Lalu apa komitmen Pak Alam terhadap rencana ini? Saya akan berkomitmen untuk berusaha merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang bervariatif dan memberikan tugas yang sesuai dengan minat dan bakat kemampuan siswa. Wah, bagus sekali Pak. Saya salut dengan komitmen Bapak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Pak Alam ya. Amin, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Saya bercerita sampai mendapatkan solusi dari diskusi ini untuk perubahan dan perbaikan pembelajaran yang saya lakukan di kelas nanti. Iya, sama-sama Pak Alam.